Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang elektrolisis larutan kalium sulfat ya. Kalium sulfat, kamu tahu rumusnya ya, K2SO4. K2SO4 kita elektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon ya. Elektroda karbon itu kamu tahu dia inert. Kalau kita elektrolisis K2SO4, berarti di dalamnya ada H2O, karena namanya larutan. Ada ion K positif dan SO4 2 negatif. K2SO4 ini akan menjadi dihasilkan kation K plus dan SO4 2 min ya. 2 minnya dari sini, K plusnya itu dari sini ya. Nah, kemudian kita perhatikan ini ya. Kita sudah mempelajari kemarin bahwa setiap unsur atau kation memiliki potensial reduksi standar. Ya, dalam tabel ini bahwa potensial reduksi dari K+ itu adalah min 2,92. Potensial reduksi dari H2O min 0,83. Sehingga karena potensial reduksi H2O lebih besar dari potensial reduksi K+, maka yang terreduksi itu adalah H2O. Artinya terreduksi di katoda ya. Sehingga pada katoda 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Ya, untuk mempermudah mengingat ya, H2O terreduksi menjadi H2. Nah, dari logikanya begini. H itu kan biloxnya plus 1. Unsur bebas itu 0. Tentu ini plus 1 ke 0 turun ya bilangan oksidasinya. Sehingga dia mengalami reduksi pasti menjadi H2. Oke. Apa yang mungkin terjadi pada anoda ya, elektroda anoda? Apa yang mengalami oksidasi? Ya, kemungkinan ada dua. Di dalam larutan kan ada SO4 2 min. SO4 2 min bisa teroksidasi menjadi S2O4. Ada H2O tadi, H2O bisa teroksidasi menjadi O2 ya. Kamu harus tahu juga bahwa H2O kalau dia mengalami oksidasi pasti menjadi O2 ya. Kita lihat di sini O-nya. O umumnya bilangan oksidasinya min 2 dalam H2O ya. Ini menjadi 0. Dari min 2 ke 0 ini naik berarti dia oksidasi ya. Kemudian diketahui dalam tabel potensial reduksi standar bahwa diketahui potensial reduksi standar dari S2O4 menjadi 2SO4 sekian ya. Potensial reduksi dari O2 tambah 4H+ menjadi H2O sekian ya. Potensial reduksi yang lebih kecil ya, itulah yang mengalami oksidasi. Kalau kita lihat di sini yang lebih kecil itu adalah potensial reduksi dari O2 tambah H+, sehingga reaksi inilah yang terjadi. Ini merupakan reaksi reduksi. Artinya kita harus tulis reaksi oksidasinya. Inilah reaksi oksidasinya ya. 2H2O menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Ya, sekarang coba kita perhatikan pada perangkat sel elektrolisis di samping ini ya. Kita lihat di sini. Disinilah kita masukkan larutannya tadi, larutan K2SO4. Sehingga diperolehlah di sini ion ada K+ dan SO4 2 min. Ternyata ion K+ dan SO4 2 min ini hanya dikatakan sebagai ion penonton karena dia tidak mengalami baik oksidasi dan reduksi. Ternyata pada katoda apa yang dihasilkan? Pada katoda ternyata yang mengalami reaksi reduksi pada katoda adalah H2O ya. H2O itu menjadi H2 ditambah OH- ya. Jadi nanti di sekitar katoda ini ada gas hidrogen ya. Inilah gas hidrogennya ya. Kemudian ada OH- ya, ada OH-. Bagaimana di anoda ya? Ternyata di anoda ya, yang mengalami oksidasi juga adalah
H2O ya. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. Di sini tadi teroksidasi H2O menjadi, kita lihat di sini kalau dia mengalami oksidasi H2O menjadi O2 ditambah H positif ya, tambah dikali 2, ini dikali 4, nanti tambah 4 elektron. Sehingga nanti di anoda ini dihasilkanlah O2. Nah, sekarang kita coba lihat reaksi selnya ya. Reaksi selnya. Oke. Tadi pada katoda H2O menjadi H2 dan 2OH-. Pada anoda 2H2O menjadi O2 tambah 4H+. Pada katoda diterima 2 elektron, pada anoda dilepas 4 elektron. Untuk menuliskan reaksi sel, jumlah elektron yang diterima harus sama dengan elektron yang dilepas, sehingga ini dikali 2. Setelah dikali 2 ya, 2 kali 2 H2O menjadi 4 H2O, 2 kali 2 elektron 4 elektron, 2 kali H2 2 H2, 2 kali 2 OH- 4 OH-. Kemudian dikali 1 tetap ya, sehingga ini 2H2O, O2 4H+ tambah 4 elektron. Kemudian kita jumlahkan ya reaksi pada katoda dan anoda. 4H2O tambah 2H2 menjadi 6H2O ya. Kemudian 4 elektron dengan ini bisa kita coret. Kemudian di sini ada 2H2, kemudian 4OH-, kemudian O2, ini O2, 4H+. Kemudian perlu kamu pahami 4OH- dengan 4H+ sama aja dengan 4H2O. Sehingga yang tadinya di sini 6H2O dikurang 4H2O menjadi 2H2O. Sehingga dihasilkan di sebelah kanan adalah 2H2 dan O2. Nah, jadi kita kembali lagi ke perangkat sel elektrolisisnya. Jadi pada katoda ya, pada katoda ini yang dihasilkan adalah inilah H2 ya. Pada katoda dihasilkan gas hidrogen ya. Inilah pada katoda. Kemudian pada anoda ya, yang dihasilkan adalah O2 ya. Jadi inilah gas-gas H2 yang hijau ini pun adalah gas-gas O2 nempel pada elektroda anoda. H2 nempel pada elektroda katoda. Sementara K positif dan SO4 2- dikatakan sebagai ion penonton. Bagaimana dengan OH- dan H+ ya? Ternyata pada katoda dihasilkan juga OH- ya. Di anoda ya dihasilkan 4 H positif ya. Sehingga kalau kita uji dengan fenolftalin ya, kita teteskan nanti fenolftalin di sekitar elektroda ini ya, di sekitar elektroda ini akan berubah menjadi warna pink ya. Nah, itu contoh elektrolisis. Nah, sehingga tadi kalau kita lihat, kalau kita elektrolisis larutan K2SO4. Larutan K2SO4. Tadi ada H2O-nya. Ada K positifnya. Ada SO4 2-nya. Ternyata K positif dan SO4 tidak mengalami reduksi ataupun oksidasi pada elektroda. Yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah H2O. Sehingga di sini ada catatan, jika kationnya berasal dari logam golongan 1A, 2A, Al, Mn. Ini tadi logamnya K ya, logamnya K. Kation tersebut tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah airnya yang tereduksi. Bagaimana tadi reduksi dari air? Reduksi dari air tadi H2O menjadi H2 dan 2OH-. Kemudian jika kationnya logam lain, logam tersebut tereduksi ya. Kalau logamnya logam lain selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn ya. Bagaimana dengan anion? Jika anionnya sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3-, tadi ionnya di sini kan SO4 2- ya. Ternyata anion tersebut tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah airnya. Sehingga tadi pada anoda yang teroksidasi adalah H2O, di mana dihasilkan O2 dan H positif ya.
Nah, itulah penjelasan tentang elektrolisis dari larutan K2SO4. Nah, untuk nanti akan saya berikan elektrolisis suatu larutan tetapi dia bukan logam yang berasal dari logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, Al, Mn. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi.